Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul The Vampire Next Door 2024. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cameron terbangun dengan perasaan senang karena Diane membangunkannya di pagi hari. Tapi semuanya berubah ketika dia sadar itu cuma mimpi, dan saat turun untuk sarapan, ayahnya pun langsung memulai dengan obrolan serius tentang rencana Cameron setelah musim panas. Cameron mencoba mengelak, bilang kalau ini masih bulan Juni, tapi ayahnya langsung membalas, tahun lalu sang anak juga ngomong begitu. Sang ayah tak ingin Cameron bermain lagi, maka dia memaksa si anak tahun ini harus kuliah. Ibu yang lebih pengertian memberi kode ke ayah agar jangan terlalu menekan Cameron. Alhasil ayah hanya menghela nafas sambil mengeluhkan kamar Cameron yang penuh dengan mainan. Meskipun begitu, ayah tetap memberikan ultimatum kepada Cameron. Dia mempunyai waktu 3 minggu untuk mikir buat studinya. Cameron yang malas mendengar lebih banyak, buru-buru pergi dengan alasan takut telat kerja part-time di Two Cups Ice Cream. Sampai di sana, bosnya langsung marah karena Cameron lagi-lagi datang terlambat. Bos juga bilang kalau toko bakal buka lebih lama malam itu, tapi Cameron menolak karena dia ada janji kencan. Bos yang skeptis malah mengejek kalau kencannya pasti cuma imajinasi. Cameron tetap kekeh kalau dia benar-benar bakal kencan sama Diane Jardine. Bos yang kaget pun langsung teriak, "Diane Jardine? Tahun lalu dia pernah ngelamar kerja di sini," celetuk si bos. Namun Cameron gak peduli bos percaya atau enggak. Tapi bos gak berhenti di situ, dia bahkan memaksa Cameron untuk membawa Diane malam itu ke toko. Cameron tentu aja menolak. Liz rekan kerjanya pun ikut penasaran. Saking keponya, Liz bertanya pada bos siapa yang kencan. Bos langsung menjawab si Cameron yang katanya sama Diane Jardine. Liz cuma senyum kecil tapi dia mulai bertanya-tanya juga. Cameron yang udah terlanjur terjebak terpaksa bohong dan bilang kalau dia dan Diane memang sudah dekat. Liz kelihatan gak terlalu percaya, tapi dia pun cuma ngangguk. Setelah jam kerja usai, Cameron yang masih dilema pun memutuskan pergi ke rumah Diane untuk diam-diam mengambil fotonya. Tapi rencananya gagal total saat dia mengintip dari kejauhan. Lenny dan Jason, si dua begundal yang sering mengganggunya pun muncul. Mereka langsung mengambil ponselnya dan melemparkannya ke jalan. Dengan nada nyolot, dia bertanya, "Ngapain ambil foto diam-diam?" teriak Lenny. Cameron mencoba membela diri, dia berkata cuma mau kirim pesan aja. Tapi Jason malah memperkeruh situasi dan sebelum Cameron sempat mengambil ponselnya, sebuah mobil melindasnya membuat ponsel itu hancur. Diane yang mendengar keributan pun keluar rumah. Setelah tahu apa yang terjadi, Diane menyuruh Lenny dan juga Jason pergi. Cameron merasa sedikit lega tapi tetap kesal karena ponselnya rusak. Malam itu di kamar, rasa kesal Cameron bertambah saat dia nggak sengaja melihat tetangganya, Victoria, sedang berganti pakaian dari jendela. Namun dia langsung terkejut ketika Victoria memergokinya, dan ketika sedang makan malam, bel pintu berbunyi. Cameron pun buru-buru ingin membukanya karena takut itu Victoria. Namun yang muncul di depan pintu adalah Diane. Cameron heran dan bertanya apakah Diane melihat seseorang berdiri di depan pintu sebelumnya. Diane pun menggeleng dan menunjukkan pesan yang dikirim Cameron tadi. Awalnya acara makan pizza itu menyenangkan, tapi semuanya berubah ketika Cameron memanggil Martin, teman lamanya yang kebetulan masuk ke restoran. Saat melihat Diane, Martin langsung gugup dan pergi begitu saja. Diane terlihat makin kesal dan dalam perjalanan pulang suasana jadi canggung. Diane akhirnya bercerita kalau dia marah dengan Martin karena kejadian di pesta prom tahun lalu. Cameron pun mencoba menghibur Diane, tapi tiba-tiba dia pun melihat Victoria berdiri di antara mobil orang tuanya. Begitu berkedip, Victoria sudah menghilang dan Cameron pun ketakutan dan buru-buru masuk ke rumah meninggalkan Diane sendirian. Di kamar, Cameron mencoba memastikan apa yang dia lihat tadi hanya halusinasi, namun dari jendela dia melihat Victoria berdiri di rumahnya menatapnya dengan tajam. Belum sempat berpikir lebih jauh, Victoria tiba-tiba sudah ada di kamarnya. Dan Cameron yang panik langsung meminta maaf karena nggak sengaja melihatnya waktu itu. Dia pun meminta secara baik-baik agar Victoria pergi dari rumahnya. Tapi Victoria malah memberi ultimatum, Cameron harus membantu Victoria jika ingin mendapatkan maaf darinya. Lantas Cameron yang nggak punya pilihan lain pun akhirnya setuju. Victoria mengancam akan membongkar kalau Cameron nggak menuruti permintaannya. Kini Cameron terjebak antara rasa takut, kebohongan yang dia buat tentang Diane dan rahasia yang dia simpan dengan Victoria. Cameron tahu musim panas ini gak bakal berjalan seperti yang dia bayangkan.
Cameron sedang tidak bersemangat saat Victoria tiba-tiba menyuruhnya mengantar ke suatu tempat. Dengan pasrah, Cameron pun mengikuti perintah itu. Dengan sigap Victoria pun mengambil kunci mobilnya, memastikan Cameron tidak kabur. Setelah sekian lama menunggu di mobil, Cameron mulai gelisah. Dia mengintip dari pintu kaca mobil dan terkejut melihat seorang satpam keluar sambil menahan luka tusuk di pahanya. Ketakutan pun mendera, Cameron pun segera masuk ke mobil, namun matanya terpaku saat melihat Victoria menggigit leher satpam itu. Sampai-sampai Cameron gemetar meminta maaf kepada Victoria karena takut menjadi korban berikutnya. Dengan santuy, Victoria berkata dia nggak bakal nyakitin Cameron. Maka Cameron pun diminta untuk santai saja. Dia menyuruh Cameron segera pergi dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Cameron masih diliputi ketegangan. Pikirannya kalut karena baru saja menyaksikan Victoria membunuh seseorang. Saat itulah, Cameron pun menyadari bahwa Victoria adalah seorang vampir. Keesokan paginya, Cameron yang masih mencoba memahami apa yang terjadi dibangunkan oleh ibunya. Ayah memanggilnya untuk bicara, dan Cameron yang ingin bermalas-malasan tiba-tiba teringat mobil yang dipakainya semalam. Ayah dengan wajah serius meminta penjelasan tentang darah di mobil itu. Cameron hampir mengatakan yang sebenarnya, namun Victoria muncul entah dari mana dan memberikan alasan yang tampaknya cukup meyakinkan bagi ayahnya. Ayah malah memberi izin kepada Cameron untuk mengantar Victoria kapanpun dia butuh tumpangan. Di kesempatan itu, Cameron mencoba protes, tapi tidak ada gunanya. Mau bagaimanapun, dia tetap harus mengantar Victoria. Di kedai es krim tempat Cameron bekerja, dia mencoba menceritakan apa yang terjadi pada bosnya, namun si bos hanya menganggap cerita Cameron mengada-ada. Liz rekan kerjanya tiba-tiba menyela pembicaraan. Dia mengatakan ada orang aneh yang mencari Cameron. Ternyata itu Martin yang datang untuk meminta bantuan Cameron agar Diane mau memberinya kesempatan kedua. Meskipun Cameron juga menyukai Diane, dia setuju membantu Martin. Diane akhirnya luluh dan bersedia bertemu Martin lagi. Malamnya, Victoria muncul kembali dan meminta Cameron mengantarnya. Cameron yang masih trauma meminta Victoria untuk tidak tiba-tiba muncul secara mengejutkan. Victoria hanya tersenyum kecil dan menyuruh Cameron menunggunya di mobil. Saat Cameron duduk menunggu, tiba-tiba sebuah mayat jatuh dari atas dan darahnya membasahi kaca mobil. Cameron ketakutan, tapi Victoria dengan santai masuk ke mobil seolah tidak ada yang terjadi. Dia menyuruh Cameron tetap tenang dan mereka pergi dari tempat itu. Di pom bensin, Cameron dengan panik membersihkan noda darah dari mobil agar tidak ketahuan ayahnya. Sementara Victoria hanya menonton dengan senyum tipis. Malam itu, Cameron tidak bisa tidur. Saat dia mencoba menenangkan pikirannya, Victoria tiba-tiba muncul di sampingnya dan Victoria pun menceritakan alasan mengapa dia membutuhkan bantuan Cameron. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi vampir sejak usia 16 tahun dan sekarang berumur 247 tahun. Victoria juga bercerita tentang pria yang sangat dia cintai. Dia dibunuh oleh vampir saingannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Kelompok vampir itu sekarang tersebar di Amerika, termasuk di kota tempat Cameron tinggal. Victoria mengatakan bahwa dia datang untuk memburu mereka. Cameron yang awalnya ketakutan mulai merasa lega saat tahu dua orang yang dibunuh Victoria bukan manusia melainkan vampir. Mereka tertawa kecil bersama dan Cameron dengan semangat mengatakan bahwa dia siap membantu Victoria berburu lagi keesokan harinya. Namun Victoria memperingatkan Cameron untuk tidak terlalu berisik dan pagi harinya Martin datang membangunkan Cameron. Dia panik karena Diane mengirim pesan ingin bertemu tetapi Martin bingung harus mengatakan apa. Cameron setuju untuk menemani Martin bertemu Diane. Sebelum pertemuan itu, Cameron pun bertemu dengan Diane terlebih dahulu dan membuat cerita dia juga punya kencan dengan gadis lain. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan Diane agar tidak menolak bertemu dengan Martin. Sore itu, Victoria meminta bantuan Cameron lagi. Kali ini Victoria mengatakan bahwa targetnya hanya satu vampir, tetapi yang terakhir akan jauh lebih sulit ditemukan dan dibunuh. Target terakhir itu sama kuatnya dengan Victoria dan sudah lama berhasil menghindar dari balas dendamnya. Dia adalah vampir yang telah membunuh pria yang dicintai Victoria. Saat tiba di tempat tujuan, Victoria terlihat serius, namun tingkah konyol Cameron membuatnya kesal. Victoria pun menyuruh Cameron tetap di mobil, tetapi Cameron malah mengikutinya masuk, dan di ruang bawah tanah, mereka menghadapi target yang bekerja sebagai satpam. Tiba-tiba satpam itu terkejut melihat mereka, dia pun langsung menembak Victoria membuatnya jatuh. Cameron yang mendengar suara tembakan mencoba membantu, tetapi dia juga terkena tembakan dan tubuhnya rubuh. Namun Victoria tidak menyerah, dia bangkit dan dengan cepat menerkam satpam itu menghabisinya dalam sekejap.
Setelah itu, Victoria pun memarahi Cameron karena tidak menuruti perintahnya untuk tetap di mobil. Cameron hanya bisa mengangguk dan meminta maaf, dan setelah pulang, Cameron bertanya apakah mereka akan berburu lagi besok. Namun Victoria hanya tersenyum misterius, dan keesokan harinya Liz mengajak Cameron menonton band temannya, tetapi Cameron menolaknya dengan alasan sedang sibuk. Liz terlihat kecewa, tapi Cameron mencoba menolaknya secara baik-baik. Sementara itu, suasana canggung meliputi pertemuan Diane dan Martin. Untuk memecah kebekuan, Cameron pun mencoba membuat suasana lebih santai dengan memuji restoran tempat mereka bertemu. Diane akhirnya tersenyum, tetapi suasana kembali serius saat Victoria tiba-tiba muncul untuk menjemput Cameron. Cameron merasa lega bisa keluar dari situasi canggung itu. Sebagai gantinya, Victoria ingin tahu di mana Cameron bekerja, dan saat mereka sampai di kedai es krim, Cameron pun menolak turun karena melihat Lenny dan Jason, dua orang yang sering menindasnya. Victoria melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajari Cameron membalas dendam. Dia pun mengatur pertarungan antara Cameron dan Lenny. Awalnya Cameron kalah telak, tetapi Victoria membisikkan strategi untuk menyerang tulang rusuk Lenny. Dengan semangat baru, Cameron pun berhasil mengalahkan Lenny meskipun tubuhnya juga babak belur. Musim panas ini, Cameron menyadari hidupnya berubah total. Dari seorang remaja biasa yang hanya ingin santai, dia kini terjebak dalam dunia vampir dan aksi berbahaya bersama Victoria. Namun Cameron tahu satu hal pasti, ini akan menjadi musim panas yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah Lenny dan Jason pergi, Victoria menyerahkan obat ke Cameron untuk mengobati luka-lukanya. Cameron langsung panik dan mencoba memuntahkan obat itu setelah tahu kalau itu adalah darah Victoria. Victoria tertawa kecil dan berkata, santai saja, Victoria tak akan berubah jadi vampir hanya karena meminum darah. Tapi efek sampingnya, dia bakal punya dorongan hasrat yang menggebu. Cameron menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah Diane. Keesokan harinya, Martin muncul dengan wajah kesal karena kencannya dengan Diane berantakan setelah Cameron pergi begitu saja. Cameron yang masih tertekan karena kejadian semalam dengan Victoria, mencoba menenangkan Martin dengan mengatakan bahwa setidaknya Martin sudah berusaha. Martin merasa tidak puas dengan respon itu, membuat Cameron semakin kesal. Dia menegaskan kalau Martin harus lebih berani bicara sendiri dengan Diane daripada terus bergantung pada dirinya. Karena sudah muak, Cameron pun memutuskan pergi begitu saja. Sementara itu, Victoria mendatangi Diane di toko baju tempat Diane bekerja. Cameron yang merasa bingung, akhirnya curhat pada Liz. Dia mengaku bahwa Victoria mulai menunjukkan tanda-tanda menyukainya, sementara dirinya masih mencintai Diane. Liz tertawa mendengar kisah rumit itu dan berkata, sebenarnya Cameron hanya ingin semua orang bahagia, tapi ujung-ujungnya malah bikin ribet diri sendiri. Agar tak galau lagi, Liz pun mengajak Cameron untuk nonton konser bareng malam itu demi menghiburnya, dan alhasil Cameron pun setuju. Ketika Cameron bersiap pergi, ayahnya berpikir bahwa Cameron akan berkencan, namun dia terkejut mengetahui bahwa anaknya hanya akan nonton konser dengan Liz. Ayah memberikan nasihat agar Cameron jangan pilih-pilih tebu, sebab nanti dia bakal kehilangan semuanya, maka Cameron harus memilih satu di antara keduanya. Cameron pun tersenyum mendengar itu dan berterima kasih, tapi saat dia melihat mobil Diane terparkir di depan rumah Victoria, dia mulai panik. Dengan cepat, dia kembali ke kamarnya untuk mengintip dari jendela apa yang sebenarnya terjadi, namun yang dia lihat justru sesuatu yang tak masuk akal. Cameron sampai lupa dengan janjinya pada Liz. Esok paginya, Cameron pun mengintip Diane keluar dari rumah Victoria. Tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan bertanya apakah Cameron menikmati atraksi semalam. Cameron marah besar, dia memperingatkan Victoria untuk tidak main-main dengan Diane. Namun Victoria hanya tertawa dan berkata, percayalah, Diane bukan orang yang seperti Cameron pikirkan. Karena amarahnya yang memuncak, Cameron pun memutuskan berhenti membantu Victoria, tapi Victoria mengancam mengatakan bahwa malam berikutnya segalanya akan berakhir dan Cameron harus melakukan apa yang dia perintahkan. Cameron pun berusaha menyelamatkan Diane dengan membuat Martin dan Diane semakin dekat. Dia menyuruh Martin mengikuti semua instruksi dari earphone yang dipasang selama kencan. Diane yang menyadari hal itu membiarkan saja dan mencoba menikmati kencan. Kencan itu berjalan lancar sampai Martin memutuskan membawa Diane ke Lovers Lane tanpa sepengetahuan Cameron. Sontak saja, Cameron panik, dia pun segera mengejar mereka. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Diane mengungkapkan bahwa dia juga seorang vampir. Cameron shock dan pergi menemui Liz, namun bos di toko es krim menolak memberitahu keberadaan Liz karena masih kesal pada Cameron. Diane kemudian menemui Cameron yang ketakutan dan mengira Diane telah membunuh Martin. Diane meyakinkannya bahwa Martin masih hidup, tetapi dia akan berubah menjadi vampir. Diane pun akhirnya menceritakan semuanya tentang dirinya pada Cameron.
Saat Cameron pulang, dia mendapati rumahnya gelap dan penuh dengan lilin. Victoria muncul mengatakan bahwa Diane adalah vampir yang selama ini dia cari. Victoria berencana membalas dendam malam itu juga, namun Cameron tidak akan membiarkan Victoria menyakiti Diane. Di tengah konfrontasi, bos toko es krim datang dan mengungkapkan bahwa dia selama ini curiga Diane adalah vampir. Diane merasa terpojok dan segera menggigit bos toko es krim untuk menyelamatkan dirinya. Pertarungan antara Victoria dan Diane pun terjadi. Ketika Victoria hampir kalah, Diane mengungkap kebenaran tentang kekasih Victoria yang terbunuh. Diane menjelaskan bahwa kekasih Victoria tewas karena melindunginya dari vampir lain. Setelah mendengar itu, Victoria akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan Diane. Mereka sepakat untuk pergi ke kota lain bersama Martin dan toko dari milik bos es krim mereka. Mereka akan meninggalkan semua konflik yang terjadi. Liz pun mengambil alih toko es krim setelah bosnya pergi. Dan di kesempatan itu, Cameron meminta maaf kepada Liz atas sikapnya yang tidak dewasa sebelumnya. Dengan santuy, Liz menerima permintaan maaf itu dan mereka pun kembali menjadi teman baik. Dan ceritanya pun berakhir happy ending. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!